Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi ini diberikan model penelitian seperti ini. Jadi di sini ada 4 variabel laten. Pertama adalah kualitas pembelajaran. Jumlah indikatornya ada berapa? Kalau kita lihat datanya, ini dia kualitas pembelajaran ada 1, 2, sampai, tunggu ya, kita hitung dulu. Ada 29 indikator yang warna kuning. Variabel laten yang kedua adalah kompetensi guru. Ya, ada berapa indikator kompetensi guru? Kita cek. Ada 14 indikator. Variabel laten yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah. Ada berapa indikator? Ada 19 indikator. Variabel laten yang keempat, hasil belajar. Ada 5 indikator. Untuk contoh kasus ini, ada 2 variabel moderasi. Yang pertama, kompetensi guru. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah. Jadi, 2 variabel tersebut merupakan variabel moderasi. Apakah kompetensi guru memoderasi pengaruh kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar? Apakah kepemimpinan kepala sekolah memoderasi pengaruh kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar? Oke, kita langsung run modelnya. Ini datanya. Jumlah respondennya ada 273. Pertama, kita copy datanya yang ini ya sampai ke bawah. Ini dia, kita copy. Kita pindahkan ke dalam teks dokumen. Oke. Kemudian kita import datanya. Import. Ini dia. Namanya itu dat1 ya, dat1 import. Oke, yang dat lamanya dihapus saja. Kemudian kembali ke modelnya, kita coba run. Calculate, pilih PLSM algorithm. Ya. Pilih start calculation. Nah, ini dia. Pertama, kita cek dulu outer loadingnya. Nah, ini dia. Kita coba cetak ya outputnya dalam Excel. Kita simpan, tunggu ya, namanya tadi Udin. Ya. Ini namanya hasil outer model. Oke. Kita cek dulu. Lagi nyetak nih ke dalam Excel. Nah, ini dia. Kita ambil gambar outer loadingnya ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini outputnya ya. Oke, kita rapikan dulu aja ya outer loadingnya. Kalau kita lihat semua nilai outer loadingnya ini di atas 0,7 ya. Ini semacam pemeriksaan validitas berdasarkan setiap indikator ya. Kita lihat semua nilai outer loadingnya sudah di atas 0,7. Ya, udah aman lah berarti ya. Oke. Nah, kita mau ngambil gambarnya, mungkin saya print screen aja ya. Saya print screen. Oke. Oh ya, saya coba print screen. Print screen, nah ini dia print screen. Untuk mendapatkan gambar, apa namanya? Outer loadingnya. Nah, ini dia. Saya pindahkan ke sini. Oke, jadi outer loadingnya sudah aman. Karena di atas 0,7. Kemudian kita mau memeriksa kayak validitas berdasarkan AV, reliabilitas berdasarkan composite, reliability sama Cronbach alpha. Oke, kita ambil nilainya ada di sini. Nah, ini dia.
Nah, ini dia. Kita copy dulu ya nilainya ya. Nih, 1. Oke. Nah, ini dia. Oke, kita ambil yang C aja ya. Kita ambil yang C. Nah, semuanya sudah di, kalau kita lihat dari AV-nya itu di atas 0,5, berarti udah valid. Kalau composite reliability-nya itu di atas 0,7 udah reliable. Cronbach alpha-nya juga di atas 0,7 udah reliable. Saya mau ngambil yang grafiknya juga ada sih. Tunggu ya, yang grafiknya. Nih, composite-nya kita pindahin. Ini yang grafiknya ya. Oke. Kemudian yang AV-nya ya, yang AV-nya mana ya? Kelewatan kayaknya. Ini composite. Nah, ini composite lagi, ini Cronbach alpha kita ambil. Kemudian kita ambil yang AV. AV-nya kita ambil juga ya. Yang AV-nya mana AV ya? Oh, nggak ada AV ya. Nah, ini AV-nya. Gambarnya besar banget. Ini dia. Oke, sudah aman dia. Nah, sekarang kita ambil yang apa aja deh misalkan. Validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker ya. Kita cek validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Nah, ini dia. Nah, kalau pada validitas diskriminan bukan Fornell-Larker. Kita mau ngambil yang HTMT dulu nih ya, ini dia. Kalau yang HTMT ini nilainya harus biasanya menurut referensi ada yang mengatakan di bawah 0,9. Nah, kalau kita lihat semua nilai validitas diskriminan HTMT-nya, semua ini sudah di bawah 0,9 ya kan? Tuh. Nggak ada yang melebihi 0,9, berarti udah aman. Kalau cross loading sebenarnya nggak perlu sih. Tapi untuk cross loading saya lampirin aja. Untuk cross loadingnya saya lampirin aja ya. Mana tahu diminta. Nah, ini untuk cross loadingnya. Oke, kemudian Fornell-Larker ini juga penting. Fornell-Larker itu ini dia. Jadi kalau pada Fornell-Larker itu nilai akar kuadrat AV-nya harus lebih besar daripada nilai korelasinya. Ya. Nah, jadi kalau pada Fornell-Larker itu nilai akar kuadrat AP-nya itu posisinya pada diagonal yang saya beri tanda kurung ini namanya akar kuadrat AV. Sementara nilai yang nggak ada tanda kurungnya itu namanya nilai korelasi. Nah, jadi yang tanda kurung ini udah lebih besar daripada nilai korelasinya. Oke, udah aman. Untuk lain-lain nantilah. Tapi kita langsung ke pengujian hipotesis dulu aja. Ya. Caranya untuk pengujian hipotesis, calculate, pilih bootstrapping. Ya. Pilih start calculation. Ini dia. Apakah berpengaruh? Hipotesisnya sebenarnya ada 3 loh. Nah, ini dia. Pengaruh kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar. Itu hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, kompetensi guru memoderasi pengaruh kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar. Itu hipotesis yang kedua. Hipotesis yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah memoderasi pengaruh kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar. Nah, ini udah muncul nih hasilnya. Kita tampilin nilai apa? Nilai PET coefficient sama T value-nya. Ini dia. Ini kita print screen aja dulu. Ini gambar untuk bootstrappingnya, mana tahu diperlukan, ya kan? Kita taruh di bawah. Nah, kita langsung ke pengujian hipotesisnya. Ini dia. Kita cetak ke Excel aja ya. Kita cetak. Ini namanya hasil bootstrapping. Nah, ini dia. Kita mau lihat hasil hipotesisnya dulu ya. Kita cek dulu hasil hipotesisnya. Ini lagi mencetak ke dalam Excel. Nah, ini dia. Kita ambil di sini. Tuh. Nah,
Yang kita ambil, tunggu. Kok hasilnya jadi tunggu ya, kompetensi guru. Ini, tunggu. Kita, karena ini hipotesisnya, sorry. Karena ini hipotesisnya saya gunakan satu arah ya, satu arah. Satu arah itu kita memperhatikan, pengaruh positif sama negatifnya. Oke? Jadi, ini saya hapus dulu yang hasil bootstrappingnya. Oke? Saya hapus. Kemudian di sini, kita bootstrapping ulang dulu. Bootstrapping ulang, ya. Ini saya hapus. Kemudian di sini kita edit dulu ya. Calculate bootstrapping ya, bootstrapping. Kemudian di sini saya pilih one tail. Sorry, mana one tail ada nggak ya? Ini dia, one tail. Oke, one tail ya. Start calculation. Kita cek hasilnya. Boom. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita cek di bagian pad coefficient ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita cetak ke Excel. Oke. Kita pilih export. Ini baru hasil bootstrapping. Nah, ini dia. Oke, hasil bootstrappingnya lagi dicetak. Kita tunggu dulu. Sudah muncul. Kita ambil gambarnya dulu ya. Ini dia, kita print screen. Kita ambil gambarnya. Kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Nah, hasil pengujian hipotesisnya yang ini. Yang bootstrapping. Nah, ini dia. Ini kita copy, kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Nah, tapi di sini kan tadi cuma ada 3 hipotesis ya. Kalau kita lihat cuma ada 3 hipotesis. Jadi yang kita ambil pertama itu pengaruh, mana dia? Pengaruh kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar. Mana dia? Ah, ini kita ambil. Sama moderasinya. Jadi ini nggak kita ambil. Karena ini nggak bagian dari hipotesis, jadi kita buang aja. Nah, jadi ada 3 hipotesis. Nah, coba kita interpretasi, Kita coba interpretasi untuk hasil olah datanya. Nih, saya pindahin aja langsung ke sini. Oke, untuk bab 4 ya. Oke, kita langsung menuju ke sini dia, pengujian signifikansi pengaruh. Kita ambil, ini dia nilai tadi, ini. Kita pindahkan di sini. Ah, ini dia. Oke, kita coba interpretasi ya. Di sini kualitas pembelajaran ya, kita lihat benar kan kualitas ya. Kualitas pembelajaran berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Hasil belajar dengan nilai koefisien jalur atau kolom original sampel. Nilainya berapa? Kalau kita lihat di situ, nilainya positif 0,539. Ya kan? Dan signifikan dengan T statistik di sini 6,507 di atas 1,67. Nah, cara nyari ini namanya T-table ya. Kalau kita cari T-table itu di sini dia. Pakai Excel T-table. Tadi jumlah bootstrapnya itu, jumlah bootstrapnya itu 500. Kemudian mencari derajat bebasnya 500 dikurang 1, 499. Teman-teman, ini rumus untuk mencari T-table, one tail, two tail itu ada di buku Hair atau di video YouTube saya ada ngebahas sebelumnya, bisa tonton. Kemudian alfanya itu kan 0,05. Nah, cara nyarinya sama dengan ini jadi T-table sih sebenarnya. Sama dengan TINV ya.
probability ya 2 dikali 0,05. Ini kan karena one tail dia rumusnya dikali 2 dia. Seperti itu dia. Kemudian derajat bebasnya. Oke. Nih, kurung. Nah, dapatnya 1,647. Rumus ini teman-teman, kenapa dikali 2 itu ada di buku Hare juga. Dia dikali 2 dia. Oke. Nah, jadi di sini 1,647 ya. 1,647 kita ambil di sini. 1,647. Benar tadi ya? Ya benar. Oke. Dan p-value-nya itu nilainya 0,000 ya. Di bawah dari 0,05. Makanya hipotesisnya diterima. Nah, ini dia. Tuh. Ini yang pertama. Sekarang yang memoderasi. Nah, di sini kepemimpinan kepala sekolah signifikan memoderasi positif ya. Sebenarnya karena ini ada positif, makanya memoderasi positif dan ini juga signifikan dia. Itu kan? Memoderasi positif ya. Pengaruh kualitas pembelajaran terhadap hasil belajar. Dengan apa? Ini dia. Tinggal kita coba saja. Dengan T statistiknya berapa di sini? Di situ T statistiknya 1,857 di atas kan? Nah, itu dia. P-value-nya 0,032. Oke, mantap. Hipotesis moderasi. Diterima. Kemudian yang terakhir, apa yang moderasi yang terakhir? Kita lihat di sini. Kompetensi guru. Signifikan memoderasi positif. Nah, itu dia. T statistiknya berapa di sini? 2,565. Oke, p-value-nya 0,005. Nah, selesai deh. Sekian.